saya ada di jurnal ini, ditambah sedikit pengembangan dari apa yang sudah adik-adik dapatkan di blog sebelumnya ya, di blog Basic Pathology. Oke, jadi bicara tentang foodborne disease, tentu adalah suatu penyakit yang berkaitan dengan makanan, gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat nih foodborne disease ini masih menjadi masalah dan kadang-kadang menjadi masalah itu berkaitan dengan atau dihubungkan dengan kondisi higienitas dan sanitasi yang belum baik pada suatu negara. Jadi salah satunya adalah di Indonesia dan biasanya memang yang banyak lebih aware terhadap foodborne disease ini bukan orang lokal. Ya, biasanya yang akan lebih aware dengan uh, foodborne disease yang ada pada suatu daerah itu adalah para travelers atau para turis. Sehingga foodborne disease ini atau parasit yang mengkontaminasi makanan untuk beberapa institusi mengaitkannya dengan traveler disease atau pada berkaitan dengan penyakit yang berhubungan dengan suatu perjalanan. Nah, sehingga sangat tidak asing bagi kita ya kalau kita mendengar ada dari orang luar mau datang ke Indonesia, mereka sudah prepare atau bahkan mereka terkadang katakanlah saya pernah punya saudara yang saya punya saudara yang tinggal di Belanda dan menikah dengan orang Belanda lalu pernah datang ke Indonesia, suaminya tidak mau memakan makanan yang kita suguhkan sebagai tuan rumah, gitu ya. Dan kita bisa pahami itu bukan karena apa-apa, karena memang mereka merasa seringkali makanan yang dijajakan oleh orang lokal itu tidak hygiene. Sehingga mereka lebih memilih untuk membeli makanan kemasan, gitu ya, termasuk juga air minum kemasan yang bagi mereka harusnya higienitasnya lebih baik. Ya, oke. eh, Mungkin adik-adik tahu kira-kira penyakit travelers apa sih yang paling banyak dialami? Coba David Brian, kira-kira apa? Penyakit apa sih kalau turis-turis datang ke Indonesia? Biasanya paling sering mengeluhkan dia kena penyakit apa? Mana David Brian? Saya nggak bisa dengar suaranya. Yang lain bisa dengar nggak? Izin jawab dulu, diare Nah, dong. diare. Oke. Naila, coba diare itu etiologinya apa saja, Dek? Naila, apa saja etiologi diare? Saya nggak dengar suaranya Naila. Naila hadir nggak? Mana Naila? Naila nggak hadir ya? Wildan Halim. Wildan Halim. Izin dokter, Oke, apa saja etiologi diare, Dek? untuk etiologi diare itu ada dua dokter untuk diare jenisnya itu ada diare osmotik dan juga ada diare sekretorik. Nah untuk diare Etiologi, etiologi, etiologi. untuk etiologi itu bisa karena infeksi daripada patogen ataupun bisa karena malabsorpsi ataupun intoleransi dok. Oke, yang karena patogen, patogen apa saja? Untuk patogennya itu sendiri yang paling sering itu biasanya bakteri E. coli dok. E. coli itu berupa apa sih? Eh, E. coli yang dimaksud Entamoeba coli atau oh Escherichia coli? maksudnya Escherichia coli dok. Nah, berarti apa itu termasuk apa? Bakteri kah, virus kah? Kalian kan sudah tahu ya, Eh, etiologi infeksi itu kan bakteri ada dok. bakteri, virus, parasit, jamur. Bakteri gitu loh. Jadi eh, jangan ja- kita harus mengupayakan selalu sistematis. Oke, terima kasih Wildan. Ya. Betul, etiologi diare itu macam-macam sehingga menjadi PR bagi kita untuk bisa melakukan penegakan diagnosa yang tepat. Ya, betul yang disampaikan oleh David bahwa bahwa penyakit travelers yang paling banyak dikeluhkan atau penyakit yang paling banyak dikeluhkan oleh para pendatang dari mancanegara ke Indonesia adalah diare.
Nah, sehingga menjadi PR bagi untuk menentukan apa sih etiologi dari diare yang dia hadapi. Karena kalau etiologi karena bakteri dan diare karena parasit, tentu kita memberikan medikamentosa yang berbeda kan. Apalagi kalau diare karena virus gitu ya. Jadi itulah pentingnya adik-adik harus tahu bagaimana karakteristik dari diarenya sehingga adik-adik bisa tahu etiologinya yang tepat adalah apa. Ya, oke kita masuk ke sini. Foodborne disease itu ya paling banyak bisa disebabkan oleh ini saya sudah mencoba memberi stabilo ya hal-hal yang saya highlight yang bisa saya highlight ya walaupun nanti tolong kalian baca keseluruhannya. Jadi di sini yang disebut dengan yang menjadi penyebab dari foodborne disease ini bisa banyak bisa bakteri, jamur, virus, parasit atau bahkan prion. Ada yang tahu apa itu prion? Apa itu prion? Nah, cari ya. Oke, namun di sini berhubungan dengan suatu parasitic disease, maka yang bisa menjadi etiologi dari foodborne itu ada dua, ada helmin dan juga ada protozoa. Nah, antara helmin dengan protozoa inilah 10 besar yang sudah diklasifikasikan oleh WHO sebagai etiologi paling banyak dari foodborne disease. Jadi ada cacing, cacing paling banyak adalah Taenia solium. Adik-adik mungkin masih ingat apa sih Taenia solium itu? Jenis cacing apakah itu atau bahkan jenis protozoa? Kok pesertanya berkurang ya muridnya? Jadi 172. Rian Rian Henry. NPM 22 ujungnya 174. Coba. Ya, Taenia solium itu jenis apa? Seingat saya, Termasuk pada apa? Taenia solium itu termasuk ke golongan platyhelminthes dan tergolong lagi menjadi cestoda, dok. Seingat saya. Kestoda. Oke, nama umumnya apa sih Taenia solium itu? Maaf lupa, dok. Nama umumnya adalah cacing pita. Ya, sih. Oh, ya. Ya, adik-adik mungkin masih ingat, oke, Taenia solium, cacing pita berarti morfologinya dia pipih, tidak memiliki rongga tubuh dan dia panjang. Ya, kalau dan dia membagi segmen tubuhnya menjadi proglotit-proglotit. Hal yang pernah dilaporkan, yang pernah masuk pada case report adalah kejadian di Batam di mana ada seorang penjajah makanan street food yang dia berobat karena berulang kali ya karena dia bersama dengan tinjanya ketika dia melakukan defekasi keluar sesuatu berwarna putih bentuknya kotak lebih kurang berukuran 2 cm kali 3 cm dan bergerak-gerak. Jihan, kira-kira apakah itu? Apa namanya tuh? Jadi dia ada sesuatu keluar bersama dengan feses penderitanya berwarna putih, berukuran lebih kurang 2 sampai 3 cm dan dia bergerak-gerak. Jihan, apakah itu? Karena ini kasus nyata, jadi memang ada seorang pasien datang ke dokter di daerah Batam dengan keluhan seperti itu. Jihan nggak ada ya? Kayla, Kayla Aisyah. Jihan nggak hadir. Saya tidak perlu eh Izin handphone menjawab, kalian dok. atau laptop kalian yang hadir ya. Oke, Jihan. Jihan dari Cacing mana, Dek? Baru cacing nyamuk. kremi bukan, dok? Cacing Biasanya. kremi. Cacing Ya. kremi kah itu? Kalau cacing kremi harusnya yang kelihatan oleh pasiennya apa sih? Cacing kremi ukurannya berapa, Dek? Berapakah ukuran cacing Oh, kremi? Apakah 1 proglotit, sampai 2 cm? proglotit bukan, dok? Ya, itu adalah proglotitnya ya. Oke. Terima kasih, Jihan. Oke, jadi memang pada pasien tersebut keluar proglotit. Adik-adik mungkin masih ingat ya bahwa proglotit itu menandakan cacingnya jenis kelamin jantan atau betina sih? Coba tadi yang saya panggil setelah Jihan siapa tadi? Ini yang titik doang ini siapa sih? Nggak pakai nama, cuma titik aja. Ini sifatnya recall loh. Saya belum memberi materi. Saya masih
mencoba mengingatkan adik-adik terhadap materi yang sudah adik-adik lalui dan sudah lulus kan mata kuliahnya. Michelle, Michelle, Michelle ada nggak? Jangan bisa deh, Namira deh, Namira Azahra. Namira Azahra. Proglotit itu menandakan jenis kelamin apa sih, Dek? Izin menjawab, Dokter Betina. Oke. Betina. Betina kata Namira. Ratu Berta, setuju nggak? Mana Ratu Berta? Ratu Berta. Bagaimana dok? Izin dok. Apa tadi saya pertanyaannya? Kamu dari mana? Maaf dok, habis dari toilet dok. Tanya sama temennya lah pertanyaannya apa? Oke, sudah tahu pertanyaannya? Jadi apa jawabannya? Proglotit itu nandain apa? Jadi jawabannya itu nandain kalau itu cacing pita dok. Kan saya tanya jenis kelaminnya. Ya, jadi adik-adik sangat harus membaca lagi materi semester basic patologi itu adik-adik dapat semester 1 atau semester 2 ya. Lebih kurang adik-adik kan semester 6. Banyak banget berarti ya, harus mengulangnya. Adik-adik jangan lupa, kestoda atau platyhelminthes lah ya, kestoda dan trematoda itu hemaprodit. Artinya pada satu satu spesies cacing itu ada jenis kelamin jantan dan betina. Gitu. Jadi adik-adik jangan terkecoh oleh pertanyaannya. Dalam proglotit itu ya dia ada ovarium dan dia juga ada testisnya. Nah, yang harus adik-adik ingat ketika proglotit itu sudah melepaskan diri eh, secara mandiri dari bagian tubuhnya, dia tetap hidup dan dia tetap bisa mengeluarkan telur. Berapa ratus telur yang dikeluarkan? Nah, silakan dibaca lagi. Gitu ya, Namira ya, Berta, Ratu Berta. Ini saya ngomong didengerin nggak sih? Saya ngomong saya Namira masih sibuk kerja ketawa-ketawa sama sebelah kiri kanannya. Namira Azahra, Ratu Berta. Ini memang kekurangan atau kelemahan dari media Zoom. Tapi saya pikir adik-adik sudah dewasa. Pembelajaran orang dewasa tuh harusnya adik-adik sudah paham. Adik-adik bukan lagi anak SD yang harus dicekoki. Ya ini terpaksa saya adakan Zoom karena besok kalian mau UAB. Dan saya sebetulnya saya bisa saja tidak memberikan materi, langsung saya berikan materi soal saya di ujian. Ya, tapi saya merasa saya harus memberikan informasi supaya adik-adik tuh bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan benar gitu loh. Ya, jadi tolong di-recall lagi. Taenia solium itu termasuk pada kestoda, di mana kestoda sama dengan juga trematoda, dia hemaprodit. Nah, inilah materi yang semalam tidak jadi ya, informasi yang saya dapat tidak jadi diberikan oleh Dokter Beta karena beliau merasa tidak kooperatif dari mahasiswanya. Kan di sini yang perlu materi, yang perlu pembelajaran kan adik-adik. Kalau kami memang sudah sehari-hari membaca materi parasitologi. Gitu, dan kami insya Allah tidak lagi ditempatkan di puskesmas, tidak lagi ditempatkan di layanan primer. Kami sudah di lab yang khusus, di mana harusnya adik-adik yang merasa lebih perlu, karena adik-adik nanti akan men-screening pasien. Karena pasien datang pertama kali pasti ke layanan primer. Ya, oke, saya lanjutkan. Taenia solium itu adanya di mana? Udah ada bacanya ya. Dia hostnya adalah pada babi atau daging babi. Terus kalau yang di sapi namanya apa? Masih ingat nggak yang di sapi? Yang mungkin untuk orang Indonesia lebih beresiko di situ. Salva Amanda Safira, Tenia yang hostnya adalah sapi, itu apa namanya?
Spesiesnya, Taenia kan nama genusnya. Izin menjawab dok. Tenia saginata. Ya, oke, good ya. Taenia saginata. Berapa tahun yang lalu saya mendapat informasi dari rekan saya di daerah Jawa ketika sedang Idul Adha tuh kan ada pembagian daging kurban. Nah, rupanya beliau mendapatkan tetangga beliau mendapatkan pembagian itu hati sapi yang rupanya mengandung Taenia saginata. Ya, artinya screeningnya belum optimal gitu ya. Di mana seandainya Taenia saginata itu termakan, otomatis si pasiennya kemudian akan mengalami teniasis. Oke, kemudian saya akan cepat ya, saya akan selesaikan sebelum maghrib. Di sini spesies yang lain yang menjadi termasuk 10 terbesar atau paling penting sebagai parasit penyebab foodborne menurut WHO berikutnya ada Echinococcus granulosa. Terus kalau lupa tolong dibaca Echinococcus itu seperti apa ya. Kemudian yang berikutnya saya loncat ke nomor 4 Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii di Indonesia banyak banget. Bahkan keponakan saya sendiri ketika baru menikah dan akan hamil, kemudian alhamdulillahnya memang melakukan medical check up terlebih dahulu dan didapatkan IgG IgM-nya tinggi. Artinya pernah terinfeksi oleh Toxoplasma. Bahayanya apa sih memangnya kalau seorang wanita yang akan hamil terinfeksi oleh toksoplasma? Masih ingat Timothy Rooney? Masih ingat nggak, Dek? Timothy? Izin dok, mungkin untuk Ya. infeksinya toxoplasmosis dok. Iya, bahayanya apa kalau seorang Iya. wanita hamil ya mengalami itu? Bahayanya apa? Ya, di sini kan banyak mahasiswi nih. Bahayanya apa? Istri kamu juga mungkin nanti perempuan kan? Bukan mungkin, pastilah ya. Bahaya ke anaknya keguguran dok. Ya, keguguran selain itu ada lagi. Yang lebih penting dia tidak sampai keguguran. Cacat kongenital deh. Jadi nanti bayinya bisa lahir tapi tanpa kepala. Itu yang paling berat, anencefali. Kalian bisa bayangkan tidak bagaimana ketika seorang wanita atau seorang pasangan yang sedang menanti kelahiran buah hatinya, begitu lahir, anaknya mengalami kecacatan. Yang paling berat anencefali, tidak punya tempurung kepala. Nah, harusnya edukasinya oleh siapa dilakukannya? Ya oleh kita, oleh kalian. Ketika ada seorang wanita berusia produktif akan hamil, dianamnesis dulu, ada tidak sih resiko untuk mengalami toksoplasma? Ya, karena toksoplasma gondii di Indonesia belum menjadi bagian dari medical check up yang dibiayai oleh jaminan kesehatan. Harus bayar sendiri. Gitu ya. Lebih kurang harganya sekitar 500 sampai 700 ribu. Sebetulnya tidak terlalu mahal. Tapi kembali memang kita melihat bagaimana status ekonominya. Sehingga di sini memang peranan penting dari adik-adik nanti. Ketika ada seorang wanita akan hamil atau wanita hamil trimester awal, lakukan anamnesis yang baik. Kalau memang ada risiko ya eh, si wanita tersebut kontak misalnya dengan kucing, atau memang punya kebiasaan karena dia kan dia tidak bergejala untuk tahap awal ya punya kebiasaan makan makanan yang dimasak dengan tidak sempurna gitu ya dan anamnesis lainnya yang lebih mendetil sehingga adik-adik yang tahu ini ada indikasi atau tidak ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan itu kan kasihan ya kalau ternyata terindikasi lalu memang terinfeksi lalu hamil tanpa treatment tertentu lalu nanti lahirnya anaknya cacat. Ya karena sebetulnya seperti alhamdulillah yang terdekat saja keponakan saya akhirnya treatment memang setelah diketahui IgG IgM-nya tinggi treatment nggak lama lebih kurang 3 bulan setelah treatment minum obat lebih kurang 3 bulan tersebut lalu hamil alhamdulillah anak-anaknya sehat. Gitu ya. Jadi tolong nih jangan sampai eh, ketidaktahuan pasien itu sama dengan ketidaktahuan dokternya. Gitu ya. Apalagi di Indonesia untuk toksoplasma, saya pernah di tahun 2000 sebelum COVID
ada 3 orang mahasiswa bimbingan saya melakukan pemeriksaan serologi untuk Toxoplasma gondii dari hewan ternak. Jadi mereka datang ke rumah jagal untuk sapi, untuk kambing dan ayam, di mana daging-dagingnya didistribusikan di Provinsi Lampung, khususnya di Bandar Lampung. Kalian bisa baca jurnalnya, itu sudah dipublikasi di jurnal kita, saya lupa Medula atau Mayority. Masing-masing, jadi ada 3 jurnal. Eh, Lebih kurang ditemukan 80-90% dari hewan ternak tersebut positif untuk serologi Toxoplasma gondiinya. Gitu ya. Jadi bisa dibayangkan resikonya itu besar untuk seseorang mengkonsumsi daging yang dimasak tidak sempurna mengandung Toxoplasma gondii. Kalau yang tadi saya ceritakan, Taenia sanguinata, dia kan ukurannya besar, Dek. Bisa kelihatan sama mata telanjang. Kalau Toxoplasma gondii, kalian masih ingat nggak morfologinya kayak gimana? Ada yang masih ingat nggak morfologi Toxoplasma gondii? Coba Sakira, Sakira Safa. Ingat nggak Toxoplasma gondii itu bentuknya kayak gimana sih? Nggak hadir juga. Baca ya, baca lagi seperti apa Toxoplasma gondii. Apakah mungkin bisa dilihat dengan mata telanjang? Jawabannya tidak ya. Oke, yang berikutnya ada Cryptosporidium. Hati-hati untuk kripto ini saat ini meningkat prevalensinya, terutama berhubungan dengan meningkatnya kasus HIV atau HIV. Ya, di mana orang HIV meninggal bukan karena HIV-nya, tapi meninggal karena diare yang disebabkan oleh Cryptosporidium. Cryptosporidium jika menginfeksi seorang yang imunokompromis, insya Allah nggak apa-apa. Dia self-limited. Tapi begitu menginfeksi seseorang yang imunokompeten tadi maksudnya ya. Kalau Cryptosporidium menginfeksi seseorang yang imunokompromis, maka bisa mengakibatkan diare yang sangat hebat sehingga pasien mengalami dehidrasi dan bisa menimbulkan kematian. Oke, berikutnya Entamoeba histolytica. Ini pun hati-hati, mudah-mudahan adik-adik masih ingat. Entamoeba histolytica adalah protozoa usus yang bisa mengakibatkan infeksinya keluar dari intestinal. Dia bisa mengakibatkan abses di hepar, ya, dia juga bisa mengakibatkan adanya abses di otak. Oke, kemudian Trisinella spiralis, dia juga bisa ditemukan pada hewan babi, bahkan sapi juga sebetulnya bisa, yang tadi ada di soal. Ya, jadi Trisinella spiralis ini begitu masuk ke dalam hewan, maka larvanya itu dia bisa dorman dan bersembunyi di antara serat-serat dagingnya. Ya, sehingga jika kemudian daging tersebut dikonsumsi oleh manusia dan dimasak dengan tidak sempurna, intinya adalah dimasak dengan tidak sempurna. Seandainya dimasak dengan baik, dengan derajat di atas 100 derajat, itu relatif risikonya lebih rendah. Gitu ya. Tapi kalau dimasak dengan tidak sempurna, si larvanya tidak mati, maka begitu dikunyah masuk ke perut seorang manusia, maka larvanya bisa keluar dari daging yang dikonsumsi dan kemudian melanjutkan siklus hidupnya. Ya, dan kemudian nanti sama di dalam tubuh manusia pun dia bisa enkistasi si larvanya itu membentuk sistiserkosis. Dia bisa ada di otot dan juga dia bisa ada di otak. Gitu ya. Kalau dia di otak itu yang hal yang terberat, dan jika di otot apabila dia mengenai otot jantung maka itu pun akan menjadi masalah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dimasak tidak sempurna? Artinya gini deh, hati-hati untuk mengkonsumsi apa sih kira-kira makanan daging yang dimasaknya setengah matang atau bahkan tidak sempurna. Kira-kira apa? Kebayangnya. Cindy Miranda, kebayangnya makanan apa sih? Apa kira-kira daging yang dikonsumsi tapi dia dimasaknya tidak sempurna? Tidak matang banget, atau masih menjadi resiko kalau ada parasit di dalamnya, maka parasitnya tidak mati dan bisa melanjutkan siklus hidupnya pada tubuh orang yang memakannya. Izin jawab dokter, Hmm? mungkin Ya, salmon, salmon. salmon. Ini kita lagi bicara sapi atau kambing atau babi. Kalau gitu stick mungkin dokter. Ya, steak atau sate yang lebih lokal. Ya, sate dan juga steak. Itu yang menjadi makanan yang beresiko jika daging yang disiapkannya tidak
tidak diperiksa dengan baik atau terkontaminasi, maka bisa menjadi port the entry ya masuknya ke dalam tubuh manusia. Oke, ya kemudian Ascaris dan Trypanosoma cruzi itu nanti ya. Oke, kemudian ini sudah saya jelaskan lebih kurang ya tadi tentang sistiserkosis. Nah, bagaimana transmisinya? Intinya adalah namanya foodborne disease tentu dengan jalur oral, dengan jalur adanya makanan yang terkontaminasi dan dia undercook. Nih, undercook cysticerci infected meat ya. Mudah-mudahan adik-adik nggak kesulitan ya membaca jurnal ini. Saya sudah carikan yang paling sederhana. Oke. Nah, hal yang terberat dari tenia ini adalah mengakibatkan sistiserkosis. Lebih berat lagi apabila dia sistiserkosisnya adanya di otak. Namanya neurosistiserkosis. Tolong dibaca. Ya, apa sih neurosistiserkosis itu? Harusnya sudah bisa menjawab. Nah, hanya memang gejalanya tidak khas. Gejalanya seperti gejala apabila ada kelainan organ pada otak. Ya, gejala paling mungkin adalah kejang. Nah, sehingga gimana cara tahunya? Nah, itulah kita memerlukan pemeriksaan serologi atau pemeriksaan CT scan. Oke, yang berikutnya toksoplasma. Tadi sudah saya eh, singgung-singgung sedikit. Waktunya 10 menit lagi ya. Toksoplasma ini kaitan dengan kucing sebagai host definitifnya. Lihat ya, host definitifnya adalah kucing. Manusia sebagai host intermediate. Nah, awas nih, besok saya keluarin soalnya kalau nggak bisa jawab ya. Jangan salah. Ya, host definitif dari toksoplasma itu kucing, bukan manusia. Definisi definitif apa? Definisi host definitif adalah host di mana ketika parasit tersebut memang mengalami perkawinan. Gitu, itulah definisi dari host definitif. Sehingga manusia bukan host definitif, dia hanya host intermediate saja, tapi toksoplasma ini bisa menimbulkan berbagai kelainan. Kalau dia masuk ke mata, bisa menimbulkan kebutaan. Dia masuk ke otak, ya, bisa mengakibatkan encephalitis. Encephalitis atau meningitis, ya tergantung posisinya. Kemudian dia masuk peredaran darah, bisa, apalagi wanita hamil, bisa turun melalui plasenta, akhirnya bayi yang dikandungnya, yang bahkan belum kontak dengan dunia, sudah terinfeksi oleh toksoplasma. Hal yang paling berat terjadi apabila seperti itu adalah bayinya mengalami kecacatan. Ya, nah ini transmisinya silahkan dibaca. Kalau masih ingat itu gambarnya di kuliah itu ada seorang wanita, ada seorang orang, kemudian ada gambar burung, gambar kucing, kemudian ada jalur transfusi darah dan sebagainya. Silahkan dibuka lagi materi yang pernah diberikan sebelumnya ya. Oke, yang berikutnya kriptospori. Taenia tadi termasuk pada helmin, kemudian toksoplasma dengan kripto ini termasuk pada protozoa, tapi toksoplasma itu sebetulnya protozoa darah dan jaringan. Karena dia habitatnya bukan pada intestinal, gitu ya. Nah, sementara Cryptosporidia dia memang merupakan protozoa usus. Bentuknya seperti ini, oke. Kemudian, nah trichinellosis ini adalah yang tadi dari Trichinella, ya yang sudah saya jelaskan dia bisa mengakibatkan si larvanya itu masuk ke dalam otot. Ya, ini obatnya juga silakan dibaca. Cagas, oke. Kalau cagas bisa, saya nggak berani bilang nggak ada sih, tapi relatif jarang lah dan resikonya kecil terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena cagas ini vektornya ada triatoma. Dan triatoma rasanya sih di Indonesia bisa ya bisa sedikit nice to know saja lah ya. Banyaknya memang di daerah Afrika. Oke, kemudian nah ini yang paling sering, Giardia. Hasil penelitian saya pada anak-anak SD yang tidak ada gejala, tahun 2022 saya memeriksa 150 anak di Desa Cipadang, tidak punya gejala terhadap diare, dilakukan pemeriksaan fesesnya dan ternyata Giardia ini banyak. Dan bahkan ada yang koinfeksi dengan blastokis. Nah, sementara Giardia ini merupakan protozoa usus yang patogen. Jadi dokter Beta mungkin semalam sampaikan protozoa itu ada yang patogen, ada yang apatogen. Giardia ini sudah absolut dia patogen. Dan bahkan dia bisa mengakibatkan anemia pada pasien yang mengalami infeksi secara kronis. Giardia merupakan parasit yang cukup banyak di Indonesia dan juga paling banyak menginfeksi orang-orang Indonesia. Penelitian di UI
berapa tahun yang lalu mereka meneliti orang-orang yang tinggal di sekitar TPS, tempat pembuangan sampah, 40% terinfeksi oleh Giardia. Nah, hanya memang orang Indonesia ini terkadang ketika diare dianggap nanti juga sembuh sendiri gitu ya. Padahal diare terjadi berulang dan berulang. Mereka tidak menyadari bahwa ketika diare terjadi sesungguhnya pada seseorang itu sudah terjadi gangguan nutrisi, di mana harusnya nutrisi itu bisa diabsorb, bisa diserap masuk ke dalam badan, tapi karena diare akhirnya dikeluarkan sebelum diserap oleh badan. Jika hal itu terjadi pada orang dewasa, mungkin kita tidak terlalu khawatir. Tapi bayangkan jika terjadi pada anak-anak. Makanya jangan salahkan kalau orang Indonesia kemarin terancam peringkat keberapa ya, termasuk 10 besar untuk stunting di dunia. Perawakannya pendek-pendek. Ya gimana nggak pendek-pendek? Karena kurang gizi. Gimana nggak kurang gizi? Ya diare didiamin. Cacingan didiamin. Terkena infeksi TB dibiarkan dan sebagainya. Ya. Oke, silakan dibaca untuk dia cukup penting adik-adik tahu obatnya. Ya, silakan dibaca berapa dosisnya. Oke. Berikutnya siklosporiasis ini dia mirip dengan kripto, bentuknya pun mirip, hanya berbeda sedikit dari ukurannya dan bahkan untuk penegakan diagnosa kadang-kadang juga masih eh, masih keliru secara mikroskopisnya. Untuk siklospora dengan kripto dia sama, dia banyak lebih mengancam pada mereka-mereka yang imunokompromis. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah saya ketika beberapa bulan lalu kan sempat menimba ilmu kembali di UI ya, bukan kuliah, tapi semacam ya stay di sana gitu ya untuk melihat perkembangan dunia parasitologi. Dan memang di Jakarta itu ada lab atau klinik yang memang khusus untuk para pekerja asing. Nah, rupanya eh, pasien-pasien dari klinik tersebut apabila mengalami diare, maka pemeriksaannya nggak cukup dengan pemeriksaan feses biasa yang bisa ada di lab-lab biasa, lab-lab komersial, tapi mereka memang sudah spesifik inginnya dilakukan pemeriksaan feses parasitologi. Sehingga akhirnya memang banyak dikirim ke laboratorium parasitologi FKUI dan memang banyak sekali yang mengalami giardia banyak, ya, entamoeba histolytica banyak, dan memang pasien tersebut mengalami keluhan diarenya kronis, bahkan bisa 1 bulan mengalami diare, atau bisa diare 2 minggu, sembuhnya seminggu, lalu diare lagi. Gitu ya. Bisa dibayangkan bagaimana hal tersebut akan mengganggu aktivitasnya secara daily activity-nya atau pekerjaannya dan juga ternyata yang mengganggu kesehatannya. Jadi akhirnya memang kenapa foodborne disease ini mau tidak mau di negara kita belum bisa disingkirkan dan stigma dari orang-orang luar begitu datang ke Indonesia atau bekerja di Indonesia adalah berhati-hatilah dengan foodborne disease karena memang kejadiannya yang masih besar. Dan jadi adik-adik nih sebagai nanti ke depannya sebagai tenaga medis yang ada di garda terdepan yang ketemu dengan pasien, kalau kami ya sudah berada di belakang, di lab gitu ya, kami tidak lagi ketemu dengan pasien secara langsung. Tapi adik-adik nih sebagai garda terdepan harus bisa mengidentifikasi ya keluhan pasien ini kira-kira disebabkan oleh apa dan adik-adik harus tahu bagaimana pemeriksaan penunjang yang tepat sehingga bisa tegak diagnosa yang tepat supaya treatmentnya juga baik. Bisa dibayangkan nih, biasanya mereka tuh banyaknya datang akhirnya ke klinik itu karena mereka sudah berobat ke klinik lain, diare hanya dikasih antibakteri, dikasih antibiotik. Apakah sembuh? Ya tidak, karena etiologinya parasit. Akhirnya mengalami diare yang kronis. Gitu ya. Jadi eh, seperti itu apa ya namanya upgrade dari atau spiral dari materi yang sudah ada dipelajari sebelumnya. Dulu kan sudah belajar morfologinya, siklus hidupnya, kemudian cara penularannya dan juga cara melakukan pemeriksaan fisiknya. Sekarang dikaitkan dengan foodborne disease. Inilah yang sebetulnya menjadi masalah di masyarakat. Itu ya. Oke, ini bisa sampaikan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, sudah azan di tempat saya, bisa kita akhiri atau adik-adik perlu nggak kita bahas ini? Atau udah tahu jawabannya semua? Karena saya lihat jawabannya bervariasi banget deh. Takutnya besok nggak bisa jawab. Kalau nggak dicari ya, karena sudah azan di sini.
Saya akhiri, tapi lebih kurang gambar-gambar ini mungkin akan adik-adik temui lagi ya pada soal-soal berikutnya. Mungkin di soal besok, mungkin di soal OSCE Kompre atau CBT Kompre, dan bahkan UKM PPD. Ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dari 170 mahasiswa. Ya, nanti tolong saya minta ini ya di screenshot ya, Dek. Atau nanti di ini aja, diisikan di daftar hadirnya. Tolong yang tidak hadir sampai selesai tidak perlu absen. Besok saya tunggu daftar hadirnya untuk kemudian saya tanda tangani. Saya kuliah dengan 172 mahasiswa. Oke, 171 malah ya, 172 dengan saya. Oke, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Semoga UAB-nya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya. Baik, dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok.